Kekayaan yang cepat datang dengan harga yang tak terbayangkan. Dia memilih jalan gelap untuk meraih semua yang ia inginkan, tapi tak ada yang bisa menghindari balasan dari dunia gaib. Bisakah dia keluar dari jeratnya, atau akan terjebak selamanya? Assalamualaikum, salam sejahtera para pendengar suara mistis yang dirahmati Tuhan. Di setiap episode kami bukan hanya berbagi kisah, tapi juga mengumpulkan doa tulus untuk kebaikan, keselamatan, dan kebahagiaanmu. Semoga apa yang kau dengar di sini bisa menjadi motivasi, penenang, dan pendorongmu untuk selalu berprasangka baik pada takdir. Jika channel ini bermanfaat bagimu, mohon bantuanmu untuk subscribe, like, dan berkomentar ya. Semoga kebaikanmu berlipat ganda. Mari kita mulai petualangan spiritual ini. Hari-hari berlalu dengan Sandi semakin merasa terperangkap. Setiap kali dia melangkah keluar dari rumah megahnya, dia merasa ada beban berat yang harus dipikul. Kesuksesan yang dulu ia impikan kini terasa seperti kutukan. Warung mie ayamnya semakin ramai, cabang-cabangnya bertambah, dan penghasilan pun melimpah ruah. Namun ada sesuatu yang hilang, kedamaian dalam hati. Kekayaan itu tidak pernah datang dengan kebahagiaan yang sejati. Di malam hari saat semua orang terlelap, Sandi masih terjaga. Malam itu, ia kembali merasakan gangguan aneh. Ada suara langkah-langkah yang terdengar di rumah kosong, bayangan gelap yang melintas di depan matanya. Namun kali ini dia tidak merasa takut. Sebaliknya ia merasa jenuh. Jenuh dengan segala kebohongan yang ia tutupi. Jenuh dengan semua yang ia terima, tanpa memperhitungkan konsekuensinya. Sudah beberapa bulan sejak ia pertama kali melakukan ritual pesugihan kera. Setiap malam di sebuah tempat terpencil yang hanya diketahui oleh beberapa orang, Sandi menyembah kekuatan gaib yang memberinya kekayaan. Dukun yang memberinya petunjuk itu selalu mengingatkannya, kau akan mendapatkan lebih banyak, tetapi jangan pernah berhenti memberikan sesuatu untuknya. Sandi tidak pernah tahu apa yang sebenarnya diberikan oleh kekuatan gaib itu. Selama ini dia hanya mengikuti instruksi tanpa mempertanyakan lebih dalam. Namun, belakangan ia mulai merasakan kekosongan yang semakin mencekam. Setiap keberhasilan yang ia raih tidak pernah memberi rasa puas yang hakiki. Bahkan, meskipun ia bisa membeli segala yang ia inginkan, ia tetap merasa kosong, merasa ada yang hilang. Suatu malam, di tengah kebimbangannya, Sandi memutuskan untuk pergi menemui dukun tersebut. Ia tidak tahu mengapa, tetapi dorongan dalam dirinya semakin kuat. Ia merasa bahwa ini adalah saatnya untuk mencari jawaban, untuk mengakhiri keraguan yang membelenggu dirinya. Di sebuah rumah tua yang terletak jauh dari keramaian, Sandi menemui dukun tersebut. Kamar kecil itu dipenuhi bau dupa dan asap dari lilin yang menyala. Dukun itu yang bernama Mbah Sulaiman duduk di sebuah kursi tua dengan wajah yang tidak terlalu jelas terlihat. Wajahnya penuh keriput dan matanya yang tajam seolah menembus kedalaman hati Sandi. "Ada apa, Sandi? Kau datang dengan wajah yang berbeda," ujar Mbah Sulaiman dengan suara yang tenang. Meskipun ada kekuatan yang mengalir dalam setiap kata yang diucapkannya. Sandi terdiam sejenak menatap dukun itu dengan penuh kecemasan. "Aku merasa ada yang salah," jawabnya akhirnya. "Aku sudah mendapatkan semuanya, kekayaan, kesuksesan. Tapi kenapa aku merasa hampa?" Mbah Sulaiman tersenyum tipis lalu berkata, "Itulah harga yang harus dibayar, Sandi. Kekuatan yang kau cari tidak akan memberimu kedamaian, hanya kesenangan sementara. Tapi kau bisa terus mendapatkannya, asal kau terus memberi apa yang diminta." Sandi merasa ada sesuatu yang semakin membebani hatinya. "Apa yang harus aku beri lagi?" tanyanya dengan suara yang sedikit gemetar. Mbah Sulaiman mendekatkan wajahnya, seolah ingin memastikan bahwa Sandi benar-benar siap. "Kau tahu jawabannya, bukan?" katanya pelan, hampir berbisik. "Kau harus menyerahkan lebih dari sekadar materi. Jiwa dan kehormatanmu, Sandi, itu yang diminta." Sandi terkejut. "Apa maksudmu? Aku sudah memberi banyak." "Belum cukup," kata Mbah Sulaiman, suaranya menjadi lebih dalam. "Selama kau masih ingin lebih, kau harus memberi lebih. Dan jika kau berhenti memberi, kekuatan itu akan menarik semuanya kembali. Semua yang kau miliki, semuanya akan hilang begitu saja."
Pernyataan itu membuat Sandi merasa tenggelam dalam kegelisahan. Ia merasa ada bayangan besar yang menghantuinya. Keputusan yang ia buat beberapa bulan lalu untuk mencari kekayaan dengan cara pesugihan kini tampak semakin berbahaya. Setiap malam kekuatan itu terus menuntut lebih banyak. Dan meskipun ia telah merasakan betapa hampa hidupnya, ia takut jika semuanya akan hilang dalam sekejap jika ia berhenti. Sandi kembali ke rumahnya dengan pikiran yang kacau. Sesampainya di rumah, ia merasakan ada yang tidak beres. Lampu di ruang tamu berkedip-kedip dan suara-suara aneh terdengar lagi. Namun, kali ini ia tidak bisa mengabaikannya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang memperingatkannya, sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. Saat ia mencoba tidur, bayangan gelap muncul di hadapannya. Sosok itu perlahan mendekat. Wajahnya tampak kabur namun sangat jelas bagi Sandi. Itu adalah makhluk gaib yang telah memberinya kekayaan, makhluk yang telah mengikatnya dalam perjanjian gelap. Waktunya sudah hampir habis, Sandi, bisik makhluk itu dengan suara yang menembus telinga. Jangan coba melawan, tidak ada jalan keluar. Sandi terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Hatinya berdegup kencang. Ia merasakan ketakutan yang luar biasa. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa ia tidak bisa menghindar dari konsekuensi perbuatannya. Pagi berikutnya, saat Sandi melangkah keluar rumah, ia melihat orang-orang di sekitarnya memandangnya dengan tatapan yang berbeda. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi Sandi bisa merasakan ada yang tidak beres. Suasana di pasar terasa lebih sunyi, dan warung mie ayamnya pun tampak sepi. Seolah ada sesuatu yang hilang dari dirinya, sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Sandi tahu jalan yang ia pilih sudah terlalu jauh dan kini ia harus membayar harganya. Tapi apakah ia masih bisa keluar? Atau akankah ia tenggelam lebih dalam dunia yang telah ia pilih? Yang pasti, keputusan yang ia ambil akan membawa konsekuensi besar dan kali ini tidak ada jalan mundur. Waktunya sudah hampir habis, Sandi. Bisik makhluk itu dengan suara yang menembus telinga. Jangan coba melawan, tidak ada jalan keluar. Sandi terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Hatinya berdegup kencang. Ia merasakan ketakutan yang luar biasa. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa ia tidak bisa menghindar dari konsekuensi perbuatannya. Pagi berikutnya, saat Sandi melangkah keluar rumah, ia melihat orang-orang di sekitarnya memandangnya dengan tatapan yang berbeda. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi Sandi bisa merasakan ada yang tidak beres. Suasana di pasar terasa lebih sunyi, dan warung mie ayamnya pun tampak sepi. Seolah ada sesuatu yang hilang dari dirinya, sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Sandi tahu, jalan yang ia pilih sudah terlalu jauh, dan kini ia harus membayar harganya. Tapi apakah ia masih bisa keluar? Atau akankah ia tenggelam lebih dalam dunia yang telah ia pilih? Yang pasti, keputusan yang ia ambil akan membawa konsekuensi besar dan kali ini tidak ada jalan mundur. Setelah malam itu, Sandi merasa semakin tertekan. Gangguan yang datang dari kekuatan gaib semakin sering, dan bayangan makhluk yang memberinya kekayaan selalu mengintai. Meskipun ketakutan mulai menggerogoti dirinya, ia berusaha untuk tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Warung mie ayamnya kembali ramai, cabang-cabangnya terus berkembang, dan semakin banyak pelanggan yang datang setiap hari. Keberhasilannya tampak semakin nyata, namun hatinya semakin gelisah. Setiap malam, Sandi masih melakukan ritual yang sama. Ia duduk di ruang gelap, menghadap ke altar kecil yang penuh dengan dupa dan lilin. Ritual ini telah menjadi bagian dari hidupnya. Sesekali, suara-suara aneh terdengar, namun ia tidak bisa menghentikan kebiasaannya. Pesugihan itu telah mengikatnya begitu dalam. Kekayaan yang ia peroleh membuatnya merasa di atas segalanya, namun sekaligus semakin terperangkap dalam bayang-bayang ketakutan yang ia ciptakan sendiri. Namun, di luar itu, ada yang berbeda. Sandi mulai merasa ada yang salah dalam dirinya. Keberhasilannya dalam bisnis mulai menyisakan rasa pahit yang sulit diungkapkan. Ia merasa semakin kosong, seolah apa yang ia raih tidak berarti apa-apa. Kebahagiaan yang dulu ia harapkan kini menjadi sebuah kebohongan besar. Semua yang ia miliki terasa semu.
dan ia tidak bisa berhenti berpikir tentang apa yang telah ia lakukan untuk meraihnya. Suatu pagi, Sandi berdiri di depan cermin, memandangi wajahnya yang tampak lelah. Ia tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas dan wajahnya terlihat pucat. Meskipun ia memiliki segalanya, ia merasa tak pernah benar-benar hidup. Hidupnya dipenuhi dengan rutinitas kosong, hanya untuk memenuhi kebutuhan materi yang tidak pernah cukup. Ia mulai merasa semakin terasingkan dari dunia nyata. Keberhasilan yang ia nikmati sekarang tampak begitu rapuh. Hanya tinggal menunggu waktu sebelum semuanya runtuh. Pikirannya kembali terjerumus pada satu pertanyaan yang mengguncang. Apakah semua ini layak? Mungkinkah ia bisa keluar dari perjanjian gelap yang telah mengikatnya? Pagi itu, setelah membuka warung mie ayam dan menerima tumpukan pesanan, Sandi mendapatkan kabar yang tidak ia duga. Seorang pengusaha besar yang telah menjadi mitra bisnisnya selama beberapa waktu datang menemui Sandi dengan wajah yang serius. "Sandi," kata pengusaha itu, "kita perlu berbicara." Sandi merasa ada sesuatu yang aneh dengan nada suara pengusaha itu. Mereka berjalan menuju ruang belakang warung jauh dari keramaian. "Ada masalah apa?" tanya Sandi. Sedikit khawatir, pengusaha itu menatapnya dalam-dalam. "Kami telah melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kami menemukan beberapa hal yang tidak beres dengan sumber kekayaanmu. Ada informasi yang membuat kami curiga," jawabnya dengan hati-hati. Jantung Sandi berdegup kencang. Seketika, rasa takut kembali muncul. Apakah rahasia gelap yang ia sembunyikan selama ini akan terbongkar? Apakah kekayaannya akan hilang begitu saja? "Apa maksudmu?" tanya Sandi. Berusaha tetap tenang meski gelisah, pengusaha itu menghela napas panjang. "Kami menyelidiki beberapa transaksi besar yang kamu lakukan belakangan ini. Semua ini berhubungan dengan sejumlah pihak yang cukup mencurigakan. Saya tahu kamu berhasil, tapi saya merasa ada yang salah. Kita sudah kerja sama cukup lama, jadi saya harus jujur dengan kamu. Jika ada sesuatu yang terjadi, kita akan terpaksa mengakhiri kerjasama ini." Sandi terdiam. Dalam hatinya, ia tahu bahwa semua yang ia miliki, semua kekayaannya, berasal dari jalan yang kelam. Sandi merasa terpojok. Jika pengusaha itu benar-benar menggali lebih dalam, semua kebohongan yang telah ia bangun akan terungkap. "Tolong jangan berbuat gegabah," kata Sandi, berusaha menenangkan pengusaha itu. "Semua yang aku lakukan dengan cara yang sah. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Namun, pengusaha itu hanya menggelengkan kepala. "Saya berharap itu benar, Sandi. Tapi saya punya banyak hal yang harus dipertimbangkan. Untuk saat ini kita akan lihat bagaimana perkembangan ini." Sandi merasa lemas. Ia kembali ke ruangannya dan duduk di kursinya, merenung. Mungkin semuanya akan terbongkar lebih cepat dari yang ia kira. Kekayaan yang ia banggakan ternyata bisa menghilang dalam sekejap. Rasa takut semakin mendalam, dan ia mulai merasakan ketakutan yang lebih nyata dari sebelumnya. Beberapa hari kemudian, hidup Sandi semakin terasa gelap. Keberhasilan yang dulu ia anggap sebagai pencapaian hidup kini terasa seperti beban. Setiap langkah yang ia ambil, setiap keputusan yang ia buat, seolah selalu dihantui oleh bayangan gelap. Semakin ia berusaha memperbaiki keadaan, semakin besar pula kekuatan gaib itu mengancamnya. Saat malam tiba, Sandi kembali ke ritual yang sudah menjadi bagian dari hidupnya. Tapi kali ini, suasana terasa berbeda. Udara malam itu begitu berat, seperti ada sesuatu yang menunggunya. Ketika ia menyalakan dupa dan lilin, makhluk gaib itu muncul, lebih nyata daripada sebelumnya. "Kau tahu, Sandi," suara makhluk itu terdengar serak. "Kau tidak bisa berhenti. Kekuatan ini sudah terlalu kuat. Jika kau berhenti, kau akan kehilangan semuanya, termasuk hidupmu." Sandi terdiam. Ia merasakan kehadiran makhluk itu semakin kuat dan tak terkendali. Ia ingin melawan, tapi ia merasa tak punya kekuatan. Ketakutan yang selama ini ia sembunyikan kini muncul dengan cara yang paling mengerikan. "Apa yang harus aku lakukan?" Sandi berbisik, suaranya gemetar. "Teruskan saja," jawab makhluk itu. "Jangan pernah berhenti. Jika kau berhenti, aku akan mengambil semuanya darimu, dan lebih dari itu." Sandi merasakan tubuhnya gemetar. Ia tidak
tahu berapa lama ia bisa bertahan dalam perjanjian gelap ini. Namun satu hal yang ia tahu, kehidupan yang tampak sempurna ini akan segera runtuh, dan ia tidak bisa menghindari azab yang menantinya. Kehidupan Sandi semakin menegang. Keberhasilan yang dulu diraihnya dengan mudah kini mulai terasa seperti ilusi yang rapuh. Setiap hari, ia berusaha mengabaikan perasaan cemas yang semakin menghantuinya. Setiap malam, gangguan-gangguan gaib semakin intens, tapi ia terus berpegang pada pesugihan yang telah memberinya segala kekayaan ini. Sandi berusaha bertahan, berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia masih bisa mengontrol hidupnya. Namun semakin lama, kenyataan terasa semakin sulit untuk ditangkal. Pagi itu, Sandi bangun dengan tubuh yang terasa lelah. Ia tidak tidur nyenyak semalam. Ada suara-suara aneh yang terus menghantuinya sepanjang malam. Suara langkah kaki di lantai, bisikan halus yang terdengar seperti suara dari dalam kegelapan. Terkadang, ketika ia menoleh ke belakang, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengintainya. Namun tidak pernah ada siapapun di sana. Hanya kegelapan yang menatapnya dengan dingin. Meskipun demikian, Sandi tetap melanjutkan rutinitasnya. Ia membuka warung mie ayamnya dan melayani pelanggan dengan senyum yang biasa ia tunjukkan. Namun dalam hati, ia merasa semakin terperangkap dalam kehidupannya yang semu. Kekayaan yang ia miliki tak lagi memberinya kebahagiaan yang sesungguhnya. Semua yang ia sentuh, semua yang ia dapatkan, terasa kosong. Selama berhari-hari, Sandi merasa ada sesuatu yang hilang. Usaha mie ayamnya tetap berkembang, bahkan semakin laris. Namun ia merasa semakin sulit tidur, dan pikirannya tidak bisa berhenti berpikir tentang pesugihan yang telah membuatnya terjerat. Ia merasa dunia di sekelilingnya semakin terasa asing dan jauh. Segala yang ia lakukan seolah hanya berputar di dalam lingkaran tanpa ujung. Suatu hari saat Sandi sedang menyiapkan bahan-bahan untuk mie ayam di dapur, ia merasa ada yang mengawasinya. Ia menoleh dan melihat bayangan hitam yang melintas dengan cepat di luar jendela. Tidak ada angin yang bertiup, namun sesuatu terasa sangat dingin. Ia merasakan getaran di tulang belakangnya, dan tubuhnya tiba-tiba kaku. Namun ia mengabaikannya, berusaha tetap tenang. Namun ketakutan itu semakin menjadi-jadi. Semakin hari, hidupnya semakin terasa tidak terkendali. Setiap kali ia mencoba tidur, ia dihantui oleh mimpi buruk yang sama. Ia bermimpi tentang makhluk gaib yang menuntut balasan. Mimpi itu begitu nyata seolah makhluk itu berada di dekatnya, mengintainya dari kegelapan. Pada suatu malam, Sandi tidak tahan lagi. Ia merasa kelelahan yang luar biasa. Di tengah kegelisahan itu, ia teringat kembali pada percakapan dengan pengusaha besar yang sempat mengancam akan mengungkapkan sesuatu yang mencurigakan. Kecurigaan itu semakin mengganggunya. Ia tahu bahwa waktu untuk mempertahankan rahasia gelapnya semakin sedikit. Mungkin sudah waktunya untuk ia menerima kenyataan bahwa kekayaan yang selama ini ia nikmati datang dengan harga yang sangat tinggi. Dengan perasaan cemas, Sandi memutuskan untuk kembali menemui Mbah Sulaiman. Ia tahu bahwa dukun itu adalah satu-satunya yang dapat memberinya jawaban. Dukun itu telah memberi kekayaannya, dan Sandi merasa ia harus mencari tahu lebih banyak tentang apa yang harus dibayar untuk terus mempertahankan semua ini. Malam itu, Sandi menuju rumah tua yang terpencil, tempat Mbah Sulaiman biasa menuntun para pelanggannya yang ingin mendapatkan kekayaan instan. Sesampainya di sana, dukun itu sudah menunggu di dalam rumah. Ruangan itu remang-remang dengan lilin-lilin yang menyala di seluruh penjuru ruangan. Dupa dengan bau harum yang menyengat memenuhi udara, memberikan kesan mencekam. Mbah Sulaiman menatap Sandi dengan mata tajam, seolah sudah menunggu kedatangannya. "Kau datang tepat pada waktunya," kata dukun itu pelan. Sandi merasa ada ketegangan yang sangat nyata di udara. "Apa yang terjadi, Mbah? Saya merasa saya tidak bisa terus seperti ini," kata Sandi dengan suara yang bergetar. "Semua yang saya dapatkan terasa kosong. Saya merasa semakin dihantui." Mbah Sulaiman tersenyum, namun senyum itu tidak terlihat tulus. "Itulah harga yang harus kau bayar, Sandi," jawabnya. "Kekayaan yang kau raih bukan datang tanpa harga. Semua yang kau dapatkan harus dibayar dengan jiwa. Kau tidak bisa menghindar dari perjanjian yang sudah kau buat." Sandi terdiam. Kata-kata itu semakin menekan hatinya.
Tapi saya tidak tahu apa yang harus saya bayar lebih. Saya sudah memberikan segala yang saya punya. Tidak, Sandi, kata Mbah Sulaiman dengan nada yang lebih berat. Pesugihan itu tidak hanya tentang materi, itu juga tentang pengorbanan, jiwa. Dan sekarang, waktunya untuk membayar. Dukun itu melanjutkan dengan suara yang lebih pelan. Jika kau ingin menghentikan semuanya, kau harus siap menerima akibatnya. Sandi merasa tubuhnya lemas. Perasaan yang menghantui dirinya semakin nyata. Ia merasakan seolah-olah ia telah sampai pada titik tanpa jalan keluar. Ketika ia bertanya lebih lanjut, Mbah Sulaiman hanya tersenyum misterius dan berkata, "Tapi ingat, tidak ada yang bisa menghindari balasan dari dunia gaib. Jika kau berhenti sekarang, semua yang kau miliki akan hilang, dan lebih dari itu, mereka akan datang mencarikannya dari jiwamu." Malam itu Sandi pulang dengan perasaan yang semakin berat. Ia merasa dunia yang selama ini ia huni semakin jauh darinya. Semua yang ia banggakan kini tampak seperti bayangan yang hampir lenyap. Pikirannya dipenuhi rasa takut yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Di balik keberhasilannya, ia merasakan sebuah kehampaan yang tak terhindarkan, dan itu membuatnya semakin terperangkap dalam pesugihan yang telah menguasai dirinya. Kehidupannya, yang tampak sempurna bagi orang lain, kini terasa seperti jerat yang semakin mengikatnya. Setiap langkahnya, setiap keputusan yang diambil, seolah berada di bawah bayang-bayang gelap yang terus mengikutinya. Sandi merasa semakin dekat dengan kehancuran, namun ia tidak tahu apa yang bisa ia lakukan untuk melepaskan diri dari jebakan yang ia buat sendiri. Kembali ke rumahnya yang besar, ia duduk termenung di depan jendela, menatap malam yang gelap. Semua yang ia miliki, kekayaan, kesuksesan, semuanya terasa tidak berarti. Dan di dalam kesunyian malam itu Sandi tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Tapi apakah sudah terlambat untuk memilih jalan yang benar? Hari-hari berlalu, dan hidup Sandi semakin terasa seperti mimpi buruk yang tidak bisa ia bangunkan. Semua yang ia capai, semua yang ia dapatkan, kini terasa seperti sesuatu yang rapuh, sesuatu yang bisa hancur dalam sekejap. Setiap kali ia melihat cermin, ia merasa semakin asing dengan diri sendiri. Ia merasa seperti kehilangan jati dirinya, terperangkap dalam kesuksesan yang datang dengan harga yang sangat tinggi. Pada siang hari, ia tetap menjalankan warung mie ayamnya dengan senyum yang biasa. Namun semakin hari, semakin banyak pelanggan yang mulai mempertanyakan perubahan dalam dirinya. Ia tidak lagi terlihat seperti sosok pedagang sederhana yang dulu dikenal. Teman-teman lamanya mulai menghindar seolah-olah mereka merasakan adanya perubahan dalam dirinya yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Keluarga Sandi, yang dulu selalu bangga dengan keberhasilannya, kini mulai merasa cemas. Istrinya Lia sering menanyakan apakah Sandi merasa baik-baik saja. "Kamu kelihatan capek, San. Apa semuanya baik-baik saja?" tanya Lia suatu malam setelah makan malam bersama. Sandi hanya tersenyum tipis meskipun ia tahu bahwa kebohongannya semakin sulit untuk dipertahankan. "Semua baik-baik saja, Lia," jawabnya, berusaha meyakinkan istrinya. Namun, Lia tidak begitu mudah percaya. "Aku tahu, Sandi. Ada yang berubah. Kamu tidak seperti dulu. Apa kamu benar-benar baik-baik saja?" tanya Lia lagi. Matanya menatap dalam-dalam ke arah suaminya. Sandi merasakan beban berat di hatinya. Ia ingin mengungkapkan semuanya, ingin menceritakan betapa gelapnya jalan yang telah ia pilih. Namun ia takut kehilangan semuanya. Takut jika keluarga yang ia cintai juga ikut hancur karena perbuatannya. Lia mendekat, memegang tangan Sandi dengan lembut. "Sandi, aku tahu ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku. Kamu tidak perlu melakukannya sendiri. Kita bisa melewati semuanya bersama." Namun, Sandi hanya menarik tangannya, menatap istrinya dengan mata yang kosong. "Tidak, Lia. Kamu tidak mengerti. Aku tidak bisa keluar dari ini," jawabnya. Suaranya hampir berbisik. Sejak pertemuan dengan Mbah Sulaiman beberapa malam yang lalu, Sandi merasa semakin terhimpit oleh perasaan bersalah yang tak terungkapkan. Ia tahu bahwa ia harus membayar harga yang sangat mahal, tapi ia tidak tahu berapa lama ia bisa bertahan. Kehidupan yang ia banggakan kini terasa seperti beban yang semakin berat. Ketakutan mulai merasuk ke dalam dirinya. Malam itu setelah Lia tidur,
Sandi duduk sendirian di ruang tamu yang gelap. Pikiran-pikirannya kacau, dan ia merasakan beban yang semakin berat. Ia merasa seperti hidupnya sedang berjalan menuju kehancuran, dan tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menghentikan semuanya. Setiap detik yang berlalu, ia merasa semakin jauh dari kehidupan yang dulu ia impikan. Pikirannya kembali teringat pada dukun yang memberinya kekayaan. Setiap kali ia memikirkan dukun itu, ia merasa tercekik oleh rasa takut yang semakin mendalam. Dukun itu selalu mengingatkannya bahwa kekayaan yang ia dapatkan bukanlah miliknya. Itu hanyalah pemberian dari dunia gaib, dan dunia gaib itu akan menuntut balasan. Tengah malam, Sandi terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin yang membasahi tubuhnya. Ia merasa ada sesuatu yang aneh. Rumah yang sebelumnya tenang kini terasa semakin menakutkan. Suara-suara yang ia dengar di malam hari semakin keras dan jelas. Langkah-langkah berat terdengar di lorong, dan pintu-pintu berderak seolah ada yang ingin masuk. Ketika Sandi melangkah keluar kamar, ia merasakan hawa yang dingin, lebih dingin dari biasanya. Lampu di ruang tamu berkedip-kedip, dan seketika, bayangan gelap melintas di depan matanya. Sandi tertegun, tubuhnya kaku. Ia merasa seolah ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Ketika ia menoleh ke arah ruang makan, Sandi melihat sebuah sosok berdiri di sana, seorang wanita dengan wajah yang tak dikenalnya. Wajah itu tampak pucat, dengan mata yang kosong dan penuh amarah. Sosok itu menatapnya, dan dalam sekejap, suara bisikan terdengar di telinganya. Kau tidak bisa melarikan diri, Sandi. Semua yang kau miliki akan kembali padaku. Sandi terjatuh, tubuhnya gemetar. Ia tahu, sosok yang berdiri di depannya bukan manusia. Itu adalah makhluk gaib yang selama ini mengawasinya. Makhluk itu telah datang untuk menagih janji. Panik, Sandi berlari keluar rumah, berlari ke halaman depan, berharap bisa melarikan diri dari ketakutan yang semakin menghantuinya. Namun semakin ia berlari, semakin ia merasa seperti terperangkap dalam sebuah mimpi buruk yang tak bisa dihindari. Hujan turun dengan deras, dan Sandi merasa kakinya semakin berat. Suara gemuruh petir terdengar seperti suara makhluk gaib yang mengancamnya. Ia tahu ia tidak akan bisa lari dari semua ini. Ia telah memilih jalan yang salah dan kini ia harus menanggung semua akibatnya. Di tengah hujan yang menderas, Sandi jatuh di tanah, kelelahan dan putus asa. Ia menangis, merasakan betapa kerasnya beban yang harus ia tanggung. Setiap air mata yang jatuh terasa seperti beban dosa yang semakin membebani dirinya. Sandi tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Semua yang ia miliki akan hilang, dan tak ada lagi jalan untuk kembali. Ia telah membuat pilihan yang salah, dan kini ia harus membayar dengan cara yang sangat mengerikan. Sandi terjaga dalam ketakutan, tubuhnya masih terasa kaku dari kejatuhan yang dialaminya tadi malam. Hujan telah reda, namun perasaan gelisah dalam dirinya belum juga mereda. Ia merasa seperti telah masuk ke dalam sebuah pusaran tak berujung, terperangkap dalam kehidupannya yang tampaknya sempurna, namun sangat rapuh. Setiap malam ia merasakan gangguan-gangguan gaib yang semakin nyata. Namun semakin hari ia merasa semakin terperangkap, tidak bisa lepas dari jerat yang telah ia buat sendiri. Kehidupan Sandi yang dulu penuh dengan kebanggaan kini terasa seperti sebuah sandiwara yang menunggu kehancurannya. Meskipun tampak bahagia dengan kekayaan dan keberhasilan yang dimilikinya, hatinya kosong, dipenuhi rasa takut dan penyesalan yang semakin menekan. Ia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengembalikan apa yang telah ia korbankan. Dalam hatinya, Sandi merasa bahwa dirinya telah menyimpang dari jalan yang benar, namun ia tidak tahu bagaimana cara untuk keluar. Setelah kejadian malam itu, Sandi merasa semakin tertekan. Ia mulai merasa cemas setiap kali bertemu dengan orang-orang di sekitarnya. Tak ada lagi kedamaian yang ia rasakan. Bahkan keluarganya, terutama Lia, mulai merasakan adanya perubahan besar pada dirinya. Lia mulai bertanya lebih banyak tentang apa yang sedang terjadi pada suaminya. Sandi, aku tahu ada yang sedang kamu sembunyikan dariku, kata Lia dengan nada penuh kekhawatiran. Kamu tidak seperti dulu. Apa ada yang terjadi? Kamu berubah. Sandi mengalihkan pandangannya, tidak tahu harus berkata apa. Ia tidak ingin istrinya tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ia ingin menjaga agar hidupnya tetap terlihat sempurna di luar,
Meskipun dalam hatinya, ia merasakan keretakan yang semakin lebar. "Semua baik-baik saja, Lia," jawab Sandi dengan suara yang dipaksakan. "Jangan khawatir, aku hanya sedikit kelelahan." Namun dalam hati Sandi tahu bahwa ia tidak bisa terus berbohong. Kekuatan gaib yang telah ia ikuti mulai merasuki setiap aspeknya. Setiap keputusan yang ia buat seolah sudah diatur oleh kekuatan yang lebih besar, dan ia semakin merasa tak berdaya. Suatu malam Sandi kembali merasakan teror yang tak tertahankan. Mimpi buruk yang datang semakin mengganggu pikirannya. Dalam mimpinya, ia kembali bertemu dengan makhluk gaib yang selama ini telah memberinya kekayaan. Kali ini, makhluk itu datang lebih jelas, tampak lebih nyata daripada sebelumnya. "Kau sudah terlambat, Sandi," kata makhluk itu dengan suara serak. "Kekayaan yang kau miliki harus dibayar. Jika kau berhenti sekarang, semuanya akan hilang, termasuk hidupmu." Sandi terbangun dengan tubuh gemetar, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia merasa terjebak dalam dunia yang tak bisa ia pahami. Ketakutan semakin mendalam, namun ia merasa tak ada lagi jalan untuk melarikan diri. Kekuatan gaib itu terus mengikutinya, tidak memberinya kesempatan untuk bernafas bebas. Ia merasakan bahwa dirinya sudah menjadi bagian dari dunia lain, dunia yang tak bisa ia kendalikan. Keesokan harinya, setelah mengalami mimpi yang sangat mengganggu, Sandi memutuskan untuk pergi ke tempat yang ia anggap bisa memberikan jawaban. Ia kembali menemui Mbah Sulaiman, berharap bisa menemukan cara untuk mengakhiri semua ini. Dukun itu sudah menjadi satu-satunya orang yang tahu tentang kesepakatan gelap yang telah Sandi buat. Ia merasa bahwa hanya Mbah Sulaiman yang bisa memberinya jawaban. Meskipun Sandi tahu betul bahwa dukun itu tidak akan memberikan jawaban yang mudah. Malam itu, Sandi datang ke rumah Mbah Sulaiman. Di dalam ruangan yang remang-remang, Mbah Sulaiman sudah menunggu. Dukun itu memandang Sandi dengan tatapan tajam, seolah tahu apa yang sedang ada dalam pikiran Sandi. "Ada apa, Sandi? Kau datang lagi. Apa yang kau inginkan kali ini?" tanya Mbah Sulaiman dengan suara yang berat. Sandi menghela napas, mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Aku merasa aku sudah berada di ujung. Aku ingin berhenti, Mbah. Aku tidak bisa terus seperti ini." Mbah Sulaiman tersenyum tipis, senyum yang seolah menyembunyikan sesuatu yang lebih dalam. "Kau tahu, Sandi, tidak ada yang bisa berhenti begitu saja. Kau sudah terikat pada sesuatu yang jauh lebih besar dari dirimu. Jika kau berhenti, tidak hanya kekayaanmu yang akan hilang, tetapi juga hidupmu." Sandi menatap dukun itu dengan penuh ketakutan. "Apa yang harus aku lakukan, Mbah? Aku tidak tahu lagi harus kemana." Dukun itu menghela napas panjang, seolah sudah tahu bahwa saat ini adalah titik di mana Sandi harus memilih jalan yang tak bisa dihindari. "Kau harus membayar, Sandi. Harganya sudah semakin tinggi dan waktumu semakin sedikit. Jika kau tidak siap membayar, maka semua yang kau miliki akan hancur begitu saja." Sandi merasakan beratnya kata-kata Mbah Sulaiman. Ia merasa semakin terperangkap. Semua yang ia miliki, semua yang telah ia peroleh, akan hilang seketika jika ia berhenti. Namun ia tahu bahwa tidak ada jalan yang mudah. Setiap langkahnya sudah terikat pada dosa yang semakin mendalam. "Berapa lama aku bisa bertahan?" tanya Sandi dengan suara yang hampir tak terdengar. "Selama kau terus memberi, kau bisa bertahan. Namun jika kau berhenti, maka semuanya akan berakhir," jawab Mbah Sulaiman dengan nada yang penuh makna. Sandi pulang dengan perasaan yang semakin tertekan. Ia merasa tidak bisa lagi memilih jalan yang benar. Semua yang ia rasakan adalah penyesalan yang datang terlambat. Keberhasilan yang ia nikmati, kekayaan yang ia miliki, semuanya terasa sia-sia. Namun, di balik ketakutannya, ia tahu bahwa tidak ada jalan mundur. Ia sudah terlalu jauh terjerumus dalam perjanjian gelap ini. Sandi terjaga di tengah malam, terbangun dari tidur yang penuh mimpi buruk. Tubuhnya terasa kaku dan berkeringat dingin, seolah rasa takut dan kecemasan yang menghantuinya semakin dalam. Ketika ia membuka mata, suasana kamar terasa begitu sunyi dan berat. Jam dinding berdetak dengan suara yang terasa lebih keras dari biasanya, seperti mengingatkannya bahwa waktu terus berjalan, dan ia semakin terperangkap dalam kehidupan yang ia pilih sendiri. Ia menatap langit-langit kamar yang gelap,
mencoba menenangkan pikirannya. Setiap malam gangguan itu semakin intens. Ada suara-suara aneh yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Terkadang ia merasa ada sesuatu yang melayang di dekatnya, seolah-olah makhluk gaib itu selalu mengawasinya, menunggu saat yang tepat untuk menuntut balasannya. Ketakutannya semakin menjadi-jadi, namun Sandi merasa seperti tidak ada jalan keluar. Kekuatan itu semakin kuat, dan ia tidak tahu lagi bagaimana cara untuk melepaskan diri. Pagi datang, dan Sandi merasa seperti ada yang hilang dalam dirinya. Ia bangun dari tempat tidurnya, tetapi tubuhnya terasa berat. Semua yang dulu ia nikmati, kekayaan, kesuksesan, kebanggaan, semuanya terasa hampa. Sandi berjalan ke dapur dengan langkah-langkah yang terengah-engah, seolah ia berjalan dalam dunia yang asing. Meskipun warung mie ayamnya tetap ramai, ia merasa semakin jauh dari kehidupan yang pernah ia impikan. Istrinya, Lia, menyapa dengan senyuman tipis saat Sandi masuk ke ruang makan. Namun Sandi bisa melihat bahwa Lia juga merasakan ketegangan dalam dirinya. Lia menatapnya dengan kekhawatiran yang semakin jelas. "Sandi, kamu kelihatan capek sekali. Apa ada yang terjadi?" tanya Lia dengan lembut. Sandi mencoba tersenyum, tetapi senyumnya terasa dipaksakan. "Tidak, sayang, semua baik-baik saja." Namun, ia tahu bahwa kebohongan itu semakin sulit untuk dipertahankan. Lia menatap suaminya dengan ragu. "Kamu tidak bisa terus seperti ini, Sandi. Aku tahu ada sesuatu yang salah. Apa kamu benar-benar baik-baik saja?" tanya Lia lagi. Suara penuh keraguan dan kecemasan. Sandi merasa tersudut. Setiap pertanyaan yang dilontarkan Lia seolah menambah beban yang ia rasakan. Ia tahu bahwa istrinya mulai merasakan adanya perubahan dalam dirinya. Tetapi Sandi tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ia merasa bahwa semua yang ia lakukan adalah dosa yang semakin menghancurkannya, dan ia tidak ingin istrinya terlibat dalam kegelapan yang telah menguasainya. "Semua baik-baik saja, Lia. Aku hanya sedikit kelelahan," jawab Sandi. Kali ini dengan suara yang sedikit lebih meyakinkan. Lia tidak begitu mudah percaya. "Sandi, jangan bohong. Aku tahu kamu tidak seperti dulu. Ada yang berubah dan aku merasa itu semakin buruk." Lia menambahkan, suara mulai penuh kekhawatiran. "Kamu tidak pernah bercerita padaku tentang apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang kau sembunyikan dariku?" Sandi menatap wajah istrinya merasa tertekan. Ia tahu di dalam hatinya bahwa ia telah menghancurkan kebahagiaan keluarganya dengan perbuatannya. Namun ia tidak bisa memberitahu Lia tentang pesugihan dan apa yang telah ia lakukan untuk meraih semua kekayaan ini. Sandi merasa semakin terperangkap dalam kebohongan yang ia bangun selama ini. "Lia, aku tidak ingin kau khawatir," kata Sandi, berusaha menenangkan istrinya. "Percayalah, aku akan baik-baik saja." Namun, hatinya semakin berat. Ia tahu, semakin lama ia berbohong, semakin besar beban yang ia pikul. Ia merasa terperangkap dalam kehidupannya yang penuh dengan kebohongan dan semakin sulit untuk keluar. Setelah makan, Sandi kembali ke warung. Tetapi hatinya tidak tenang. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat dan semua yang ia lakukan semakin terasa kosong. Di luar warung banyak orang yang datang dan pergi. Namun di dalam dirinya, ia merasa semakin terasingkan. Suara pelanggan yang tertawa, suasana yang ramai, semuanya terasa jauh. Ia merasa seolah berada di dunia yang berbeda, sebuah dunia yang tidak bisa ia jelaskan. Pelanggan yang datang pun mulai merasa aneh dengan perubahan pada Sandi. Beberapa dari mereka menyadari bahwa pedagang mie ayam yang dulu ramah dan ceria, itu kini tampak murung, seolah ada yang mengganggu dirinya. Namun tidak ada yang berani bertanya, karena Sandi selalu berusaha menyembunyikan perasaan itu dengan senyuman yang dibuat-buat. Hari demi hari, perasaan cemas Sandi semakin menguat. Ia mulai merasakan gejala-gejala aneh pada dirinya. Tubuhnya semakin lelah, pikirannya semakin kacau. Tidur pun menjadi hal yang sulit baginya. Ketika ia akhirnya bisa tertidur, mimpi buruk terus menghantuinya. Ia bermimpi tentang kekuatan gaib yang semakin menguasainya, makhluk yang menuntut lebih banyak. Sandi merasa semakin lemah, semakin terperangkap dalam dunia yang tidak ia pilih, namun kini harus ia hadapi.
Pada suatu malam Sandi tidak bisa lagi tidur. Ia merasakan bahwa ia sudah sampai pada titik yang tidak bisa lagi ia hindari. Ketakutannya semakin menjadi-jadi, dan ia tahu bahwa ia harus menghadapi kenyataan yang selama ini ia hindari. Di luar, suara angin berdesir kencang, menambah kesunyian malam yang menakutkan. Sandi teringat kembali pada peringatan Mbah Sulaiman, dukun yang memberinya kekayaan. Jika kau berhenti, kau akan kehilangan semuanya, kata Mbah Sulaiman. Tidak ada jalan keluar, kekuatan ini sudah mengikatmu. Sandi merasa tidak bisa lagi lari. Semua yang ia miliki, semua yang telah ia capai terasa seperti beban yang tak bisa ia lepaskan. Pesugihan yang dulu ia anggap sebagai jalan pintas kini menjadi penjara yang semakin mengekangnya. Ia tahu, apapun yang ia pilih, ia tidak bisa kembali ke kehidupan yang dulu. Azabnya sudah dimulai, dan tidak ada lagi jalan yang bisa ia tempuh selain menanggung akibat dari perbuatannya. Dengan hati yang hancur, Sandi memutuskan untuk melangkah ke tempat yang selama ini ia hindari. Tempat itu adalah tempat yang akan mengungkapkan semua rahasia, tempat yang penuh dengan kegelapan yang selama ini ia pilih untuk dirinya. Malam itu, Sandi kembali merasakan kehadiran sesuatu yang gelap dan tak terhindarkan. Setiap langkahnya terasa semakin berat, seolah kaki-kakinya terikat pada suatu kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Setiap detik yang berlalu, ia merasakan hawa yang semakin mencekam, menembus ruang dan waktunya. Kehidupannya yang tampak sempurna, itu kini hancur berantakan, dan ia tidak tahu bagaimana cara untuk menghentikan semua ini. Sandi tahu bahwa waktunya telah tiba. Semua yang ia miliki, semua kekayaan yang ia banggakan, semuanya akan hilang. Tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menghindari balasan yang menunggunya. Ia telah memilih jalan yang salah, dan kini ia harus menanggung akibatnya. Semua yang ia takutkan kini nyata, dan ia tidak bisa lagi lari dari kenyataan. Dengan langkah berat, Sandi keluar dari rumahnya dan berjalan menuju tempat yang selama ini ia hindari, tempat di mana perjanjian gelap itu dimulai. Tempat itu adalah sebuah hutan kecil yang terletak jauh di luar kota. Tempat ia pertama kali melakukan ritual pesugihan kera bersama Mbah Sulaiman. Tempat itu kini terasa seperti labirin tak berujung, penuh dengan bayangan dan bisikan yang mengganggu pikiran. Ketika ia sampai di tengah hutan, udara semakin terasa dingin, dan angin malam berhembus kencang, membawa suara-suara aneh dari dalam kegelapan. Sandi berhenti sejenak menatap ke sekelilingnya. Semuanya terasa begitu sunyi, seolah dunia ini berhenti berputar. Namun di balik kesunyian itu, ia merasakan kehadiran sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang menunggunya. Saat itu, Sandi merasa seperti ada mata yang mengawasinya dari segala penjuru. Tanpa sadar, ia mulai berlutut, merasa terhina, dan tak berdaya di hadapan kekuatan gaib yang selama ini ia sembah. Tiba-tiba dari dalam kegelapan muncul sosok yang sangat ia kenal. Makhluk yang memberinya kekayaan, makhluk yang telah mengikat hidupnya dalam perjanjian gelap yang tak terhindarkan. Makhluk itu melangkah keluar dari bayang-bayang, tubuhnya besar dan berbalut kain hitam yang mengkilap. Wajahnya tidak terlihat jelas, hanya bayangan kabur yang menatap Sandi dengan tatapan tajam. Suara yang keluar dari mulutnya berat, seolah berasal dari kedalaman kegelapan yang tak terhingga. "Kau datang akhirnya," kata makhluk itu dengan suara serak, namun menggetarkan jiwa. "Kau tahu apa yang harus kau bayar, Sandi?" Sandi terdiam, mulutnya kering. Ia tahu bahwa tidak ada jalan keluar. Selama ini ia selalu berpura-pura tidak mendengar ancaman-ancaman itu, berpura-pura bisa hidup dengan kedamaian palsu yang diberikan oleh pesugihan. Namun sekarang semua itu datang menuntutnya. "Apa yang harus aku lakukan?" Suara Sandi bergetar. "Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak ingin kehilangan semuanya, tetapi aku tidak tahu apa yang harus dibayar lagi." Makhluk itu tertawa rendah, suaranya serak dan menggema di seluruh hutan. "Kau sudah tahu jawabannya, Sandi. Kau tidak bisa melarikan diri dari perjanjian ini. Semua yang kau miliki, semua yang kau banggakan, harus kembali kepada kami. Itu adalah harga yang harus kau bayar." Sandi merasakan sesuatu yang berat mengikat hatinya. Ia merasa tubuhnya semakin lelah dan hatinya semakin sesak.
Semua yang ia peroleh dengan cara salah kini terasa sia-sia. Ia tidak bisa menghindari kenyataan bahwa ia harus membayar harga yang tak terbayangkan untuk segala dosa yang telah ia lakukan. "Kenapa?" tanya Sandi dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Kenapa kau memilih aku? Kenapa aku yang harus menanggung ini?" Makhluk itu mendekat, wajahnya semakin jelas terlihat. Matanya kosong, tidak ada cahaya di dalamnya. "Kau memilih jalan ini, Sandi. Kau sendiri yang memutuskan untuk mendapatkan kekayaan ini dengan cara yang salah. Kami hanya memberimu apa yang kau inginkan. Tapi sekarang, waktunya untuk membayar." Sandi merasakan dadanya sesak, seolah ada sesuatu yang mencengkramnya dari dalam. Semua penyesalan yang selama ini ia pendam kini keluar begitu saja. Ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali, dan hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dalam keputusasaannya, Sandi tiba-tiba teringat akan keluarganya. Ia ingat wajah Lia, istrinya yang selalu mencemaskan dirinya. Ia ingat anak-anaknya yang selalu menatapnya dengan penuh harapan. Semua itu kini terasa semakin jauh, seolah hidupnya semakin terpisah dari dunia nyata. Ia telah menghancurkan semua itu dengan pilihannya sendiri. "Aku menyesal," ujar Sandi, suara terisak. "Aku menyesal. Aku tidak tahu bagaimana caranya keluar." Makhluk itu hanya diam, tidak berkata apa-apa. Namun, Sandi bisa merasakan adanya kekuatan yang mengalir dari makhluk itu. Makhluk itu tidak akan memberikan jalan keluar, karena bagi mereka, penyesalan tidak ada artinya. Sandi merasa semakin kecil di hadapan kekuatan gaib yang tidak bisa ia kendalikan. "Tidak ada jalan keluar, Sandi," kata makhluk itu. Suaranya penuh dengan kepastian yang mencekam. "Semua yang kau miliki akan kami ambil. Kekayaanmu, kebahagiaanmu, hidupmu. Itu adalah harga yang harus kau bayar." Sandi terjatuh ke tanah, tak bisa lagi menahan beban yang menindihnya. Ia merasa seperti semuanya runtuh di sekelilingnya. Semua yang ia banggakan, semua yang ia perjuangkan, kini terasa sia-sia. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan selain menerima kenyataan pahit yang telah menunggunya. Namun, dalam hatinya, ia merasakan ada sedikit harapan. Harapan untuk akhirnya melepaskan diri dari beban dosa yang selama ini menghantuinya. Meski ia tahu bahwa hidupnya sudah tidak bisa kembali seperti semula, ia berharap ada cara untuk memberi pelajaran kepada mereka yang mungkin akan mengikuti jejaknya, agar mereka tahu bahwa setiap pilihan yang salah pasti akan ada balasannya. Kekuatan gaib itu menghilang begitu saja, meninggalkan Sandi dengan rasa kosong yang mendalam. Di tengah malam yang sunyi itu, Sandi tahu bahwa kehidupannya tidak akan pernah sama lagi. Segala yang ia miliki kini terancam hilang, dan ia harus membayar dengan harga yang sangat mahal. Dengan tubuh yang lemah, Sandi bangkit dan berjalan kembali ke rumahnya. Ia tahu hari-hari yang akan datang penuh dengan penderitaan yang harus ia hadapi. Namun di balik segala kegelapan itu, ia berharap ada pelajaran yang bisa ia tinggalkan, meskipun penyesalan datang terlambat. Sandi terbangun dengan perasaan yang berat. Tubuhnya terasa semakin lelah. Setiap gerakan yang ia lakukan seolah dipenuhi dengan keputusasaan. Ia duduk di sisi tempat tidur, memandangi ruangan yang sebelumnya terasa nyaman, kini tampak asing dan penuh ketakutan. Keheningan yang menggelayuti pagi itu seperti sebuah pertanda buruk yang semakin menekan jiwanya. Setiap detik yang berlalu terasa lebih lama dari biasanya, dan ia tidak tahu bagaimana cara melanjutkan hidup setelah semua yang terjadi. Sandi menatap keluar jendela. Langit pagi yang cerah tidak mampu menghapus beban yang ada di pundaknya. Segala yang ia banggakan kini terasa hampa. Kekayaan, bisnis yang berkembang pesat, rumah besar, semuanya terasa seperti beban yang semakin berat. Semua itu datang dengan harga yang tak terbayangkan, dan kini ia harus membayar semuanya. Istrinya Lia masuk ke dalam ruangan, membawa secangkir kopi. Ia tersenyum, meskipun senyum itu tampak dipaksakan. "Sandi, pagi ini aku sudah siapkan sarapan. Kau belum makan, kan?" tanyanya lembut. Sandi hanya tersenyum tipis, namun tidak menjawab. Lia duduk di sampingnya, menatapnya dengan penuh kecemasan. "Apa kamu benar-benar baik-baik saja?" tanya Lia masih dengan nada yang penuh khawatir. "Aku merasa kamu semakin jauh, Sandi.
Aku tahu ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Sandi terdiam, merasa semakin terperangkap dalam kebohongan yang telah ia bangun. Setiap kali Lia bertanya, hatinya terasa semakin teriris. Ia ingin sekali mengungkapkan semuanya, namun ia tahu itu akan menghancurkan semua yang telah ia perjuangkan. Namun, semakin ia berdiam diri, semakin ia merasa kehilangan dirinya. Lia, aku tidak bisa terus seperti ini, ujar Sandi akhirnya, suaranya lemah. Aku merasa terjebak dalam hidupku sendiri. Semua yang aku miliki, semua yang aku dapatkan, semuanya tidak berarti apa-apa lagi. Lia menatapnya dengan mata penuh pengertian, namun juga ketakutan. Apa maksudmu, Sandi? Tanyanya, hampir tidak percaya dengan kata-kata suaminya. Aku tidak mengerti. Apa yang terjadi denganmu? Sandi menghela napas panjang merasakan beban yang semakin berat di dadanya. Aku telah melakukan hal yang sangat salah, Lia, kata Sandi dengan suara pelan. Kekayaan ini, semuanya datang dengan cara yang tidak benar. Aku telah terperangkap dalam pesugihan dan aku tidak tahu bagaimana keluar dari ini. Lia terkejut. Wajahnya berubah pucat, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Apa? Pesugihan? Ia bertanya dengan suara gemetar. Sandi, kau melakukannya untuk mendapatkan kekayaan? Sandi menundukkan kepala, merasa malu dan bersalah. Aku tahu itu salah, Lia. Tapi aku terlalu tergoda dengan janji-janji kekayaan dan kesuksesan yang datang begitu cepat. Aku tidak pernah berpikir tentang konsekuensinya. Dan sekarang, semuanya mulai runtuh. Aku tidak tahu harus bagaimana. Lia terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Jadi, selama ini kamu berpura-pura, semua yang kita miliki, semuanya berasal dari perjanjian gelap itu? Suaranya terdengar patah, seperti ia baru saja menerima pukulan yang sangat keras. Sandi merasakan hatinya hancur. Ia tahu bahwa ia telah menghancurkan kepercayaan Lia, dan itu adalah hal yang paling ia takutkan. Aku sangat menyesal, Lia. Aku ingin memperbaikinya, tapi aku tidak tahu bagaimana. Aku merasa semakin terperangkap. Lia menundukkan kepalanya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan, Sandi. Aku merasa seperti aku tidak mengenalmu lagi. Semua ini terasa seperti sebuah kebohongan besar. Tapi aku juga tahu, kita tidak bisa terus hidup seperti ini. Sandi merasa air mata mulai menggenang di matanya, namun ia menahannya. Aku tahu aku telah menghancurkan segalanya, Lia. Aku tidak tahu bagaimana cara menebus semua ini. Aku tidak tahu bagaimana cara meminta maaf atas semua yang telah aku lakukan. Lia menyeka air matanya dan berdiri dari kursi. Sandi, aku tidak tahu apakah kita bisa terus seperti ini. Aku butuh waktu untuk berpikir. Aku perlu waktu untuk memikirkan apa yang harus aku lakukan, kata Lia, suaranya serak. Ia berjalan ke pintu. Namun sebelum pergi, ia menatap suaminya sekali lagi. Seolah mencoba mencari sosok yang dulu ia kenal di antara kebohongan dan penyesalan yang kini membelenggunya. Aku berharap kamu bisa menemukan jalan keluar, Sandi. Aku benar-benar berharap. Sandi hanya bisa menatap Lia pergi dengan hati yang hancur. Ia tahu bahwa ia telah menghancurkan segala sesuatu yang berharga dalam hidupnya, keluarga, kepercayaan, dan kebahagiaan yang seharusnya bisa ia nikmati. Kini, semuanya telah retak. Dan ia harus menghadapi kenyataan bahwa perbuatannya telah mengubah hidupnya selamanya. Setelah Lia pergi, Sandi duduk kembali di kursinya, merenung dalam keheningan. Semua yang ia miliki kini terasa kosong. Kekayaan, kesuksesan, semua itu tak berarti apa-apa lagi. Ia teringat kembali pada kata-kata Mbah Sulaiman, dukun yang telah memberinya kekayaan melalui pesugihan kera. Jika kau berhenti, kau akan kehilangan semuanya, kata dukun itu. Kekuatan ini sudah mengikatmu, Sandi. Tidak ada jalan keluar. Sandi merasa semakin terperangkap. Ia tahu bahwa pesugihan itu telah menguasainya, dan ia tidak bisa melarikan diri. Namun di dalam hatinya ada sedikit harapan. Harapan bahwa meskipun semuanya sudah terlambat, mungkin masih ada cara untuk mengakhiri penderitaannya. Ia bangkit dan berjalan keluar rumah, merasakan angin malam yang dingin menyentuh kulitnya.
Saat itu ia tahu bahwa tidak ada lagi tempat yang aman. Semua yang ia banggakan akan hilang, dan ia akan menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Namun, di tengah kegelapan yang menyelimutinya, Sandi berharap ada pelajaran yang bisa diambil dari semua yang telah ia jalani, bahwa dosa yang terpendam tak akan pernah dibiarkan begitu saja, dan penyesalan datang terlambat. Sandi berjalan dengan langkah lemah menuju ruang tamu. Tubuhnya terasa semakin lelah, namun jiwanya jauh lebih berat. Setiap langkah yang ia ambil seolah mengingatkannya pada pilihan-pilihan buruk yang telah ia buat. Keputusan yang dulu ia anggap sebagai jalan pintas menuju kekayaan kini menjadi kutukan yang tak bisa lepas. Ia telah merasakan seluruh rasa pahit dari kesuksesan yang datang dengan cara yang salah. 2 hari setelah pengakuannya kepada Lia, hidupnya semakin terpuruk. Lia memutuskan untuk meninggalkannya untuk sementara waktu, memberi dirinya ruang untuk berpikir dan menyusun keputusan. Rumah yang dulu terasa hangat dan penuh kebahagiaan, kini terasa sepi dan sunyi. Setiap sudutnya mengingatkan Sandi pada kebohongan yang ia bangun selama ini. Di luar sana, dunia seolah berjalan dengan normal, namun bagi Sandi, hidupnya telah berhenti. Pekerjaan di warung mie ayam tidak lagi memberikan kepuasan. Sandi merasa semakin terasing dari dirinya sendiri. Ia berusaha keras menyembunyikan kekosongan yang ia rasakan di balik senyum pelanggan, tetapi semakin lama ia semakin merasa seperti sedang memainkan peran yang bukan dirinya. Setiap kali ia melayani pelanggan, ia merasa ada suara yang berbisik di dalam kepalanya, mengingatkannya akan dosa-dosa yang ia sembunyikan. Malam itu, ketika Sandi berada di rumah sendirian, rasa cemas yang selama ini ia tahan akhirnya meledak. Semua yang ia takutkan kini terasa semakin nyata. Suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Langkah-langkah berat di lorong, pintu yang berderak sendiri, dan bisikan suara yang makin sering memanggil-manggil namanya. Itu adalah suara-suara yang sudah biasa bagi Sandi, namun kali ini semuanya terasa lebih jelas, lebih menakutkan. Sandi duduk di tepi tempat tidur, gemetar. Ia tahu makhluk itu makhluk gaib yang telah memberinya kekayaan, kini datang untuk menuntut balasannya. Ia tidak tahu bagaimana cara menghentikan ini semua. Setiap kali ia berusaha untuk tidur, ia dihantui oleh bayangan gelap yang menatapnya dengan tajam. Ketakutan semakin merayapi tubuhnya, dan ia merasa seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan kamar, muncul sosok yang ia kenal. Makhluk itu berdiri di ujung ranjang, wajahnya kabur namun sangat nyata di hadapan Sandi. Wajah yang tampak kosong dan menakutkan itu tersenyum lebar, senyuman yang mengirimkan gelombang ketakutan ke dalam tubuh Sandi. Tanpa suara, makhluk itu melangkah mendekat. "Sandi," kata makhluk itu dengan suara serak dan dalam. Suaranya seperti berasal dari kedalaman neraka. "Waktu untuk membayar sudah tiba. Apa yang kau miliki sekarang akan menjadi milikku, dan apa yang kau rasakan akan menjadi kutukan seumur hidup." Sandi mencoba bergerak, mencoba berlari, namun tubuhnya tidak bisa digerakkan. Ia merasa seperti terikat oleh kekuatan yang lebih besar, kekuatan yang berasal dari perjanjian gelap yang telah ia buat. Tolong jangan." Suara Sandi serak, hampir tak terdengar. "Aku tidak bisa lagi. Aku menyesal." Makhluk itu hanya tertawa pelan, suaranya seperti desisan ular. "Penyesalan datang terlambat, Sandi. Tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Kau memilih jalan ini, dan kini kau harus membayar dengan apa yang tersisa dari jiwamu." Sandi merasakan tubuhnya semakin berat. Setiap kata yang keluar dari mulut makhluk, itu seperti menghancurkan harapannya. Semua yang ia miliki, semua yang ia banggakan akan hilang begitu saja, dan ia tidak bisa melarikan diri dari azab yang telah menunggunya. Kekuatan gaib itu telah mengikatnya sejak lama, dan kini saatnya untuk menuntut bayaran. Semua yang kau miliki adalah ilusi, Sandi, dan kini ilusi itu akan menghilang. Makhluk itu mengulurkan tangannya yang besar, dan Sandi merasakan tubuhnya semakin tertarik ke arah tangan itu, seolah ada kekuatan besar yang menghisap seluruh kehidupannya. Dalam detik-detik terakhir itu, Sandi merasa seperti jiwanya sedang diambil, ditarik ke dalam kegelapan yang dalam, tanpa ada harapan untuk keluar. Saat makhluk itu menyentuhnya, Sandi merasa seluruh tubuhnya terhimpit oleh beban yang sangat berat,
Tidak hanya fisiknya yang menderita, tetapi jiwanya pun merasa kosong. Semua yang ia perjuangkan selama ini, semua yang ia capai dengan cara yang salah, kini dirampas darinya. Kekayaan, kesuksesan, semuanya hanyalah sebuah tipuan yang telah menghancurkannya. Tidak ada kebahagiaan yang bisa ia rasakan dari semua itu. Semua yang ia miliki kini menjadi harga yang harus dibayar. Dengan suara bisikan yang semakin keras, makhluk itu berkata, "Kau akan tahu, Sandi, tidak ada yang bisa menghindari balasan dari perjanjian gelap ini. Kekuatan ini tidak akan membiarkanmu melarikan diri." Sandi merasa hatinya semakin rapuh, jiwanya hancur. Ia tidak bisa menghindari kenyataan bahwa ia telah membuat pilihan yang salah. Tidak ada hidayah, tidak ada jalan keluar. Yang ada hanyalah penyesalan yang datang terlambat. Makhluk itu akhirnya menghilang, dan Sandi jatuh ke lantai dengan tubuh yang lemas, penuh keputusasaan. Ketika ia terbaring di sana, tidak ada suara, tidak ada angin. Dunia terasa kosong, seperti sebuah kehampaan yang tak bisa diisi lagi. Sandi tahu bahwa hidupnya telah berakhir, dan apa yang ia hadapi kini adalah akibat dari dosa-dosanya yang tidak bisa dihindari. Namun, dalam keheningan itu, Sandi merasa ada satu pelajaran yang harus ia terima, bahwa dosa yang terpendam akan selalu terungkap, dan balasannya datang dengan cara yang tak terbayangkan. Dalam kehidupan yang telah ia pilih, tidak ada yang bisa lari dari konsekuensinya. Semua yang ia nikmati, semua yang ia banggakan, akhirnya harus dibayar dengan harga yang sangat tinggi.